Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera kita semua. Revival, kita mau berubah, kita berkarya menjadi berkat. Kita akan sama-sama kembali melihat firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-33. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-33 dikatakan, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Ya, kita di sini akan melihat bahwa Amsal menuju kepada bagaimana kemarahan yang ditekan maka akan menimbulkan pertengkaran. Membahas kemarahan, rasa marah merupakan salah satu emosi yang umumnya bisa muncul di dalam diri manusia, di dalam kehidupan kita. Ya, ketika ada sesuatu yang memancing untuk emosi marah itu keluar, maka akan timbul rasa marah, amarah yang keluar di dalam kehidupan setiap manusia. Dan marah itu bisa dibilang juga seperti bisa menunjuk kepada bagian atau hal yang negatif. Namun marah tidak selalu bersifat negatif. Ya, kalau misalkan anak melakukan kesalahan dan orang tua marah kepada anak itu karena kesalahan yang dia lakukan, ya orang tua memarahi anak itu ya agar anak itu tidak kembali melakukan kesalahan itu sehingga dia menjadi lebih baik. Ya, jadi kemarahan tidak selalu bersifat negatif. Namun dalam Amsal ini akan melihat bahwa bagaimana kemarahan di sini dituju pada kemarahan yang semakin dipancing akan membuat kemarahan itu meledak, ya, dan membuat pertengkaran. Ya, kemarahan di Amsal pasal 30 ayat 33 ini yang menunjukkan di bagian itu, ya, bagaimana kemarahan akan menimbulkan pertengkaran ketika semakin ditekan, semakin dipancing untuk timbul kemarahan, ya, sehingga sudah membesar emosinya, ya, sudah makin ditekan, ya, sudah, dan akhirnya meledak, ya, dan akhirnya timbullah pertengkaran, ya. Dan kemarahan itu bisa dipancing dari bagaimana perkataan atau gaya, ya, untuk memancing kemarahan itu sehingga kemarahan itu meledak, ya, kemarahan itu terjadi dan akhirnya timbul pertengkaran, ya. Kalau orang yang sudah sangat marah, dia akan kehilangan kendali dirinya. Ya, kenapa? Ya, karena dia sudah sangat marah, sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, ya. Dan orang yang sudah sangat marah akan menjadi seorang yang berbeda, menjadi sosok yang berbeda. Ya, kenapa? Dia kalau orang yang sudah marah ternyata dia itu akan menjadi seorang yang lebih kuat, menjadi lebih gesit, ya. Karena apa? Karena kemarahan itu yang memancing dia menjadi lebih kuat, menjadi lebih gesit. Tapi itu ditujukan kepada apa? Ya, kepada kemarahan itu, ya, akan siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi, ya, saat marah itu. Ya, orang yang sangat marah juga akan refleks ototnya meningkat, ya. Maksudnya bagaimana refleks otot itu meningkat? Ya, sudah siap untuk bertarung, ya, karena pertengkaran itu. Ya, karena kalau orang sudah marah dan timbul pertengkaran, ya, bisa terjadi kontak fisik, ya, akan saling memukul dan lain sebagainya, ya. Dan itu membuat orang yang itu membuat sosok orang itu menjadi berbeda. Dia akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih gesit. Ototnya refleks ototnya meningkat, ya, untuk siap bertarung. Dan orang yang sudah sangat marah fokusnya tunggal, ya. Fokusnya hanya fokus kepada apa yang memicu kemarahan itu. Dia sudah fokus terhadap itu saja dan tidak menghiraukan yang lainnya. Apapun yang dikatakan orang di sekitarnya, orang lain yang apapun yang dikatakan oleh orang yang di sekitarnya, orang lain mengatakan apa saja, dia tidak akan menghiraukannya. Dia tidak akan mendengarkannya karena fokusnya sudah terfokus kepada pemicu kemarahannya. Karena apa? Karena dia sudah sangat marah dan dia akan melampiaskan kemarahan itu dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun yang akan dia lakukan. Karena apa? Karena dia sudah tidak terkendali lagi. Nah, jadi kita adalah sebagai anak Tuhan. Tentunya dari firman Tuhan ini mengingatkan bahwa jangan kita terpancing emosi. Ya, kita yang dapat menimbulkan pertengkaran. Jangan sampai kita timbul amarah yang membuat akhirnya terjadi pertengkaran.
Karena tentunya hal demikian tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita anak-anak Tuhan lakukan. Amsal 25 ayat 28 katakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang temboknya roboh, ya, hancur, tidak terkendalikan lagi, ya, tidak terjaga lagi, ya, sehingga melakukan apa saja. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, mengingatkan kita bahwa orang yang sabar itu besar pengertiannya. Kalau orang yang sabar meskipun sudah dipancing untuk melakukan untuk terpancing dengan amarahnya, ya, meskipun dia dipancing untuk amarahnya timbul, tetapi karena dia sabar, dia bisa memiliki pengertian, dia akan tahu apa yang harusnya dia lakukan. Dan dia akan berpikir ke depannya apa yang terjadi kalau dia marah, ya, dan akan menimbulkan apa ketika dia marah. Dan itu adalah orang yang sabar. Namun orang yang cepat marah, ya, membesarkan kebodohannya, ya, tadi dengan apapun yang akan dia lakukan karena pengendalian dirinya sudah hilang, dia tidak bisa terkendalikan lagi, ya, sudah menjadi sosok yang berbeda, ya, sudah menjadi seorang yang fokusnya sudah fokus terhadap pemicu kemarahan itu, dan akan timbul dosa-dosa, akan timbul hal-hal yang jahat, ya, karena sudah marah. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kita, untuk kita bisa sabar, jangan sampai kita terpicu, jangan sampai kita terpancing dengan orang-orang yang dapat membuat kita marah, atau dengan keadaan yang bisa membuat kita marah sehingga menimbulkan pertengkaran. Ya, kendalikan diri kita. Yang pertama, menenangkan diri. Untuk kita dapat mengendalikan diri kita adalah kita tenangkan diri kita, supaya kita bisa berpikir dengan lebih baik lagi, ya, supaya kita tidak terbawa di dalam amarah itu. Dan yang kedua, pertimbangkan dampak yang akan terjadi ketika kita marah, ya, apa yang akan timbul, apa yang akan terjadi kalau kita marah. Yang terakhir adalah jangan berlebihan. Ya, kita bisa marah, ya, kita boleh mengungkapkan kemarahan kita, tetapi jangan sampai kita berlebihan, ya, karena marah yang berlebihan itulah yang membuat dapat menimbulkan pertengkaran itu. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita terpancing dengan emosi, dengan amarah, kemarahan yang dapat menimbulkan pertengkaran, karena itu dapat membawa kepada dosa. Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak ada kebenaran di dalam amarah itu, di dalam kemarahan itu. Ya, hanya menimbulkan hal yang jahat, menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita sabar, kita melakukan apa yang baik, itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ya, jadi tetap kita sabar, kendalikan diri kita, tidak terpancing dan tidak berbuat jahat oleh karena kemarahan itu. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya bisa memberkati kehidupan kita semuanya melalui firman-firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Lebih itu, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 27 420088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Kami terus menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami menghadapi hal-hal yang memancing emosi, kemarahan kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami dengan Roh mengingatkan kami agar kami bisa mengendalikan diri kami, supaya kami tidak melakukan apa yang jahat ketika kami emosi, ketika kami marah Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami akan tetap terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau yang meneguhkan kehidupan kami sampai pada kesudahan, sehingga kami umat-umat-Mu tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjaga diri kami
dan Engkau yang memimpin kami untuk kami menjaga hidup kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.